Viral dalam pemberantasan korupsi, Anies Baswedan ingin memiskinkan koruptor, sementara Prabowo Subianto akan menaikkan gaji pejabat. Indonesia Corruption Watch atau ICW langsung sentil Prabowo. Koruptor bukan orang miskin. Mereka punya jabatan, punya kekuasaan, tapi menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri. Lupakan yang lain, pilih Amin. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Tetapi menurut pandangan saya, kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki. Gagasan Capres-Cawapres 2024 dalam pemberantasan korupsi menjadi bahan penting untuk memilih presiden dan wakil presiden tahun 2024. Maka dari itu, KPK mengadakan acara penguatan anti korupsi untuk penyelenggara berintegritas atau paku integritas yang mengundang ketiga Capres-Cawapres tahun 2024. Yang menarik dalam orasi masing-masing capres adalah orasi Capres 01 Anies Baswedan dan orasi Capres 02 Prabowo Subianto, di mana cara kedua capres itu dalam memberantas korupsi berbeda. Anies Baswedan berjanji akan merevisi undang-undang atau UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Anies mengatakan perubahan kembali UU KPK ini bertujuan mengembalikan lagi institusi anti rasuah itu supaya lebih kuat dalam memberantas korupsi. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu, dan ini artinya merevisi UU KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK pada posisi yang kuat, kata Anies dalam acara penguatan anti korupsi untuk penyelenggara berintegritas atau paku integritas di kantor KPK Kuningan, Jakarta, Rabu 17 Januari malam. Anies berpendapat merevisi UU KPK sebagai sarana untuk mengembalikan lagi kepercayaan publik dan menjadi institusi yang memiliki kemampuan menindak seluruh korupsi. Tidak hanya itu, Anies juga berjanji akan menetapkan standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingin era di mana KPK datang di sebuah tempat tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, kata Anies. Selain itu, Anies menekankan perlunya menuntaskan RUU perampasan aset. Baginya, RUU ini penting agar koruptor dapat dimiskinkan. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan, kata Anies. Sementara gagasan sebaliknya disampaikan oleh Capres 02 Prabowo Subianto. Prabowo ingin mensejahterakan penyelenggaraan negara sebagai salah satu komitmen pemberantasan korupsi Indonesia. Prabowo menyebutkan langkah-langkahnya untuk memberantas korupsi di tanah air didasari hal yang realistis. Salah satunya yakni dengan cara mengatur kualitas hidup pengambil keputusan di pihak pemerintahan, utamanya yakni penyelenggara negara yang memang diberikan anggaran dalam jumlah besar oleh pemerintah. Prabowo mencontohkan hakim di luar negeri menjabat hingga akhir hayatnya. Kemudian, Ketua Mahkamah Agung di luar negeri juga memiliki gaji dan rumah dinas yang besar. Hal tersebut diyakini tidak akan menimbulkan aksi korupsi di antara penyelenggara di luar negeri. Prabowo menginginkan agar fasilitas serupa didapatkan oleh penyelenggara di Indonesia. Pada implementasinya, ia ingin gaji penyelenggara negara ditingkatkan.
Kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu, ucap Prabowo. Prabowo mengklaim bahwa dia telah mengalkulasikan terkait kenaikan gaji penyelenggara negara dengan tim pakarnya. Ia meyakini pemerintah Indonesia mampu meningkatkan gaji para penyelenggara negara. Ia menilai kenaikan gaji untuk pegawai yang memiliki tanggung jawab lebih besar akan meminimalkan korupsi. Oleh karena itu, Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW, Agus Sunaryanto, mempertanyakan komitmen calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi dengan menjamin kualitas hidup dan menaikkan gaji pejabat yang memegang anggaran besar. Agus mengatakan koruptor tidak berasal dari orang miskin, melainkan para pejabat yang memiliki kekuasaan. Paslon 02 ini selalu menjanjikan kesejahteraan. Itu bagus, tapi pertanyaannya, apakah para koruptor itu orang miskin? Mereka punya jabatan, mereka punya kuasa, tapi menyalahgunakan jabatan dan kuasanya untuk memperkaya diri, keluarga, atau kroninya, serta mempertahankan kekuasaannya, kata Agus saat dihubungi pada Jumat malam 17 Januari 2024. Agus mengatakan yang menjadi komitmen Prabowo dalam memberantas korupsi dengan cara memperkaya pejabat mesti diakurasi lagi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Menurut dia, seharusnya negara memberikan penghargaan kepada aparatur sipil negara atau ASN. Terus, apa kabar sistem merit yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 2014? Dengan sistem merit, seharusnya diatur penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai kinerja, kata Agus. Tidak hanya ASN, para pemegang tanggung jawab yang besar juga pastikan diberikan hadiah atau tunjangan dari negara sesuai dengan tanggung jawabnya. Artinya, kalau ada pegawai atau pejabat yang megang tanggung jawab anggaran besar, pastinya juga diberikan reward atau tunjangan yang sesuai dengan tanggung jawabnya itu, kata Agus. Bahkan menteri, hakim, jaksa, dan polisi, kata Agus, juga diberikan remunerasi sepanjang pengabdiannya kepada negara. Remunerasi adalah hadiah untuk pegawai dalam bentuk pembayaran upah, tunjangan, bonus, program pensiun, dan insentif tunai dan non-tunai.